Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, sejahtera buat kita semua. Teman-teman, malam ini kita bersyukur sekali ya, karena di tengah kesibukan kita masih diberi kesempatan, masih sempat ya untuk bisa ketemu silaturahmi dalam rangka untuk sharing tentang kesehatan kita ya. Karena kesehatan itu adalah anugerah terbesar yang Allah, yang Tuhan berikan setelah umur dan iman ya, sehingga mudah-mudahan forum ini kita bisa sharing untuk bagaimana caranya kita bisa sehat dengan cara yang baik. Malam ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Laras ya. Jadi gimana caranya kita bisa sehat? Ada solusi lain ya. Jadi solusi tidak harus dalam kesehatan, banyak pilihan ya. Orang bisa gunakan medis, orang bisa gunakan spiritual ya, orang bisa gunakan dengan main control ya, orang bisa gunakan herbal, orang bisa gunakan energi, banyak macam ya. Itu bisa kita ramu, tapi untuk khusus malam ini nanti Ibu Laras akan sampaikan bagaimana peranan energi ya dalam tubuh kita yang buat self healing kita naik dengan menggunakan sebuah metode, sebuah teknologi yang sangat luar biasa ya. Yang baru masuk, yang belum kenal ya, Ibu Laras ini beliau adalah kreator ya, pencipta, owner dari sebuah teknologi yang luar biasa, yaitu namanya Biosaver. Oke ya, untuk tidak berlama-lama, waktu saya serahkan kepada Ibu Laras. Mangga, Ibu Laras. Terima kasih Pak Iksan. Terima kasih juga buat yang lainnya ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam ini saya ingin menyampaikan apa sih yang akan kita sampaikan, yaitu sebuah teknologi Jerman, yaitu Biosaver, di mana Biosaver sudah mengalami tahap ketiga, yaitu tahap pertama adalah ion di atas 5.000, diantaranya ada yang 7.000, ada yang 8.000. Dulu kita namai dengan bioenergi. Yang kedua adalah Biosaver, di mana ionnya adalah antara 15.000 sampai dengan 17.000 ya. Nah, yang sekarang ini beruntung sekali, kenapa? Karena kita bisa mendapatkan energi atau mendapatkan Biosaver itu dengan kekuatan ion antara 20 sampai dengan 25.000 cc ion ya. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin saya akan masuk ke PowerPoint saja, di mana ion negatif ini sangat penting buat kita yang hidup di zaman modern ya, di mana sekarang segala-galanya selalu instan ya. Oke, akan saya mulai. Ya, jadi kartunya seperti ini bentuknya. Tadi saya menyampaikan bentuk versi 1, versi 2 ya. Versi 1 bioenergi, di mana ionnya ini paling kecil. Versi bioenergi kita yaitu 7.000. Yang versi kedua yang warna biru ya, itu ionnya 15.000 sampai dengan 17.000. Ini udah nggak ada, udah nggak mengeluarkan lagi. Lalu yang terakhir ini adalah versi 3, di mana ionnya ini sangat tinggi sekali, yaitu 20.000 sampai dengan 25.000. Nah, mungkin banyak yang bertanya, Biosaver itu apa sih? Biosaver adalah teknologi Jerman yang mengandung 3 energi dahsyat yang bekerja di level kuanta. Nah, kemarin pernah dibahas oleh Pak Iksan ya, apa sih itu kuanta? Kuanta adalah unsur di tubuh kita yang tidak kelihatan. Ya, kalau kita mengenal ada fisika kuantum, sebetulnya ngambil dari kata kuanta. Kuanta itu adalah perasaan, pikiran, dan keyakinan. Jadi kalau kita sudah punya keluhan, lalu kita berobat, pakai obat nggak sembuh-sembuh, sebetulnya itu adalah faktor kuantanya yang sebetulnya belum diaktifkan. Kenapa? Karena kuanta ini sangat penting, di mana energi sangat mempengaruhi di perasaan kita, di keyakinan kita, bahkan di pikiran kita. Jadi kalau pikiran kita selalu happy ya, selalu memikirkan yang positive thinking, itu sangat pengaruh. Nah, Biosaver ini mempunyai 3 komposisi, di mana komposisinya adalah far infrared,
Far infrared itu biasanya kita dapatkan dari sinar matahari pagi, ya. Apalagi sekarang zaman pandemi itu banyak sekali orang yang beramai-ramai mencari sinar matahari pagi. Padahal dulu kadang-kadang orang tuh lalai ya, pagi-pagi sibuk ke kantor, pulang malam kita tidak mendapatkan sinar matahari. Padahal sinar matahari ini adalah sangat penting bagi tubuh kita, yaitu terutama untuk melebarkan pembuluh darah. Nah, makanya sekarang orang beramai-ramai untuk mendapatkan gelombang A ya, gelombang B, gelombang C ya. Sebetulnya yang kita perlukan adalah far infrarednya, yaitu sinar di pagi hari jarak jauh itu akan mengeluarkan atau mendetok apa yang ada di dalam tubuh kita yang berasal dari zat-zat kimia ya. Nah, itu nanti akan saya bahas di berikutnya. Yang kedua adalah VAM regulator trans ya. Jadi ini adalah bioresonan ya. Kalau kita menyatakan bioresonan itu apa? Bioresonan adalah bagaimana produk ini begitu nempel ke tubuh, dia akan mempengaruhi tubuh kita. Jadi meresonansi tubuh. Jadi ada getaran-getaran sehingga bagi orang-orang yang tidak mampu berolahraga setiap harinya, maka dia akan terbantu. Kenapa? Ibaratnya energi ini akan mengecas lalu menggetarkan molekul-molekul yang ada di tubuh kita ya. Nah, yang ketiga adalah ion negatif. Yang saya sebutkan tadi adalah ion negatifnya lebih daripada 20.000 cc ion ya. Kenapa kita ngambil tinggi? Karena di zaman modern ini yang namanya radiasi itu sudah sangat tinggi sehingga tubuh kita sudah sangat kekurangan yang namanya ion negatif ya. Jadi kita bisa menyatakan bahwa ion negatif di biosaver ini tertinggi untuk saat ini ya, karena ini teknologi ya mungkin 5 tahun ke depan atau 10 tahun lagi mungkin kita bisa juga yang 30.000 ya, tapi untuk saat ini produksi daripada ion negatif belum ada yang bisa mencapai 30.000 ya, jadi masih antara 20.000 sampai dengan 25.000. Karena apa? Secara teori bahwa energi dengan 20.000 cc ion itu udah otomatis mematikan bakteri dan bukan mematikan ya, virus itu nggak bisa mati, tapi virus itu bisa dilemahkan ya. Nah, selanjutnya selanjutnya apa sih itu biosaver? Biosaver adalah kartu multiguna yang mengandung ion negatif yang berfungsi untuk kesehatan tubuh. Selain sebagai kartu kesehatan, juga dapat digunakan sebagai kartu hemat yang dapat digunakan sebagai kartu penghemat listrik, BBM, dan gas. Tapi untuk penghematnya itu bukan nomor 1, itu nomor keberapa kalinya ya. Kenapa saya menomorsatukan untuk kesehatannya? Selanjutnya, Bu Laras bisa di fullkan screen PowerPoint-nya. Oke. Biar lebih bisa dibaca teman-teman. Oh, sebetulnya ini udah full ya. Kalau saya lihat di HP ya udah full sekali. Oh, sudah full, oke. Iya. Nah, banyak yang bertanya apa itu ion negatif. Ion negatif adalah partikel-partikel yang ada di udara yang bermuatan listrik negatif yang menjaga keseimbangan sistem medan elektrik di dalam tubuh untuk menjamin aktivitas. Jika ion negatif berkurang dan ion positif lebih besar atau berlebih, maka keseimbangan tubuh akan mempengaruhi sistem kerja sel, darah, dan saraf menjadi terganggu. Nah, banyak orang yang di luar sana tidak menyadari bahwa dengan adanya teknologi modern, dengan penerangan listrik, di mana listrik itu berguna buat penerangan buat kita. Tapi sebetulnya ada side effect-nya apa? Side effect-nya adalah menimbulkan ion positif, di mana ion positif ini akan mempengaruhi peredaran darah kita. Nah, itu yang kadang orang nggak menyadari. Jadi ada juga yang lebih besar dari listrik, yaitu semacam tower-tower sutet ya. Itu juga sangat pengaruh. Kenapa? Dari dulu kita juga sudah mendengar betapa bahayanya kalau kita punya atau tinggal di tempat
dekat dengan tower-tower atau sutet-sutet. Kenapa? Karena itu akan mengakibatkan yang namanya penyakit yang kanker atau tumor. Kenapa? Karena darah kita itu otomatis ya untuk dibobol daripada oksigen itu susah untuk didistribusikan ya. Kenapa? Karena darah yang tidak lancar itu susah menghantarkan oksigen. Nah, yang paling hebat lagi sekarang adalah musimnya adalah ponsel atau kita sering sebut dengan kata seluler. Kenapa handphone dikatakan seluler? Karena jelas-jelas seluler itu mengeluarkan gelombang elektromagnetik yang mempengaruhi peredaran darah. Nah, ketika seluler ini nyala, otomatis akan menyedot energi di dalam tubuh kita. Nah, energi yang tersedot setiap harinya, apalagi biasanya kita pegang HP itu bisa sampai 10 jam ya, ada juga yang 7 jam ya, otomatis energi kita akan tersedot. Nah, kenapa dikatakan handphone itu dikatakan seluler? Karena memang jelas bahwa handphone itu adalah merusak sel kita. Ya, jadi wajar sekarang banyak orang dengan olahraga yang teratur, dengan makanan yang bergizi baik, tapi kenapa masih bisa mengidap penyakit-penyakit yang berbahaya seperti tumor dan kanker? Karena tadi dengan jangka panjang dari elektromagnetik yang berkepanjangan akan menimbulkan darah kita menjadi kental ya. Jadi ketika darah kita kental, otomatis suplai oksigen ke seluruh tubuh itu terganggu. Ketika oksigen terganggu, maka akan terjadi yang namanya berbagai penyakit ya. Penyakitnya itu bukan hanya penyakit ringan, mungkin pusing-pusing itu bukan hanya itu, tapi tadi penyakit-penyakit yang sebetulnya banyak medis yang tidak bisa menanggulangi seperti autoimun, seperti HIV itu bisa menyerang kita dengan gampang. Kenapa? Karena sel-sel kita lemah diakibatkan oleh daripada radiasi seperti yang tadi seluler. Nah, kadang-kadang di rumah kita handphone itu bukan hanya satu. Biasanya satu keluarga ada 5, handphonenya juga bisa 10 malahannya. Nah, itu menimbulkan yang namanya radiasi tinggi. Jadi penyakit daripada kelebihan radiasi yaitu tadi kebanyakan gampang kena virus. Seperti hanya pandemi saat ini. Itu sebetulnya hanya salah satu di mana itu efek daripada teknologi canggih ya, bahwa teknologi canggih ternyata ada side effect-nya. Nah, yang kedua, bahwa aktivitas kita biasanya banyak di perkantoran, di mana di perkantoran itu ada wifi ya, itu sangat berbahaya sekali buat otak kita. Kenapa? Karena sangat pengaruh sekali. Radiasi yang tinggi itu mengakibatkan otak kita terganggu dari radiasi yang mengelilingi tubuh kita. Makanya kita sering menyatakan bahwa lindungi diri kita dari radiasi yang ada di sekitar kita. Nah, selain itu, selain di perkantoran, mungkin kalau kita berada di mobil ya, perjalanan jauh. Yang namanya perjalanan jauh, kita ada di dalam mobil, itu biasanya radiasi mesin-mesin mobil itu mengelilingi kita, itu pun sama. Makanya biasanya kalau kita perjalanan lebih dari 4 jam, 5 jam, sampai ke tempat tujuan kita mengalami kecapean yang luar biasa. Padahal walaupun di sana kita cuma duduk ya, tapi tadi energi kita akan tersedot ya. Jadi itulah yang namanya ion negatif. Dan ion negatif itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Nah, bagaimana merasakannya? Kita dari lingkungan rumah dulu, contohnya ketika kita mandi dengan shower, karena shower itu adalah menggerakkan air ya, sehingga ada timbul yang namanya ion negatif. Nah, ion negatif ini bagus sekali buat tubuh, tapi kalau dari shower itu kecil sekali. Nah, ion negatif tinggi itu biasanya yang paling tinggi ada di air terjun, itu sampai 80.000 cc ion. Nah, bagaimana dengan biosaver yang tadi saya sampaikan di depan, bahwa biosaver mengandung ion 20.000 sampai dengan 25.000. Jadi masih jauh dengan ion negatif yang diciptakan Tuhan melalui air terjun ini ya. Nah, yang kedua di pantai. Di pantai itu pun banyak ion negatifnya, di mana di pantai ketika pagi hari, satu, dia juga akan memancarkan ion negatif tinggi, ditambah kalau di pantai itu kita kena sinar matahari. Nah, itu udah klop ya. Ada ion negatif, ada far infrared. Itu udah fungsi kesehatannya itu terpenuhi. Dan yang ketiga, kita bisa
mendapatkan ion negatif itu di pegunungan atau di hutan-hutan rimbun ya, seperti di padang rumput yang luas itu juga banyak ion negatifnya, tapi tidak setinggi ion negatif yang ada di air terjun. Nah, makanya kalau kita bisa hidup setiap saat ada di dekat air terjun, maka sebetulnya kita nggak usah pakai teknologi ion negatif juga, itu sudah mendapatkan kesehatan alami ya. Oke, selanjutnya. Ya, ini gambarnya adalah pegunungan ya, di mana di situ ada seseorang yang seakan-akan kayak yoga ya. Jadi sebenarnya kalau kita olah kanuragan seperti yoga, qigong, mahatma, atau mungkin di Indonesia itu banyak sekali yang mempelajari seperti merpati putih ya, SN ya, itu sebetulnya juga cara sehat ya dengan alami. Nah, bagaimana sih cara kerja ion? Sebetulnya cara kerja ion ini simpel sekali. Kalau kemarin kita menyimpulkan bahwa biosaver ini adalah sebuah charger ke tubuh kita. Jadi bukan hanya HP yang sebetulnya membutuhkan charger. Tubuh manusia pun sama, perlu charger. Chargernya biasanya dari mana? Dari makan, minum, dan alam. Pertanyaannya, alam itu masih bagus atau tidak ya? Nah, saya kembali lagi, cara kerja ion yaitu dengan mengecas syarat otonom di dalam tubuh kita. Jadi langsung ngecas ke tubuh. Makanya biosaver itu bekerja langsung kepada inti sel ya. Jadi itu langsung mengena ke dalam. Ketika sel-sel kita rusak akibat dari radiasi, polusi, radikal bebas, maka dengan dicas dengan ion negatif otomatis sel-sel tubuh kita itu akan membaik kembali. Jadi yang tadinya rusak ya harus digantikan dengan yang baru ya, tapi pergantian itu kan butuh waktu ya, antara 90 harian ya sampai 4 bulanan 120 hari ya. Nah, tapi di ion negatif biosaver ini kita bisa mengecas setiap detiknya. Kenapa? Karena begitu tubuh kita dicas, otomatis kita akan mengalami fit ya, kebugaran kembali. Nah, prinsip kerja daripada ion negatif yang lainnya adalah memberikan efek pemanasan atau resonansi yang sudah saya bahas di depan ya, bahwa resonansi ini adalah menggetarkan partikel-partikel yang ada di dalam tubuh kita ya. Jadi ketika partikel-partikel di dalam tubuh kita, molekul-molekul itu kena ion negatif, otomatis tidak lagi menggumpal ya. Nah, ketika partikel-partikel atau molekul-molekul di dalam tubuh kita itu tidak menggumpal, otomatis tadi O2-nya ya masuk. Nah, ini yang akan ngefek kemana-mana. Jadi ketika darah kita lancar, otomatis tidur juga akan nyenyak, ya nggak ada hambatan, nggak ada yang namanya insomnia. Nah, ketika tidur kita nyenyak, otomatis deep sleep-nya atau tidur nyenyaknya kita mendapatkan waktu yang panjang. Ketika ada deep sleep, maka kelenjar pineal akan mengeluarkan yang namanya hormon melatonin ya. Nah, hormon melatonin ini mungkin banyak orang yang sudah tahu apa fungsi daripada hormon melatonin ya. Di antaranya adalah membuat kita awet muda, itu salah satunya. Tapi jangan salah bahwa hormon melatonin ini adalah master hormon, di mana dia akan memerintahkan hormon-hormon lain untuk bekerja sesuai dengan fungsinya dan bekerja langsung kepada tubuh kita seperti ginjal, paru-paru, jantung ya, itu langsung mengena. Nah, ketika kita mengalami resonansi, maka memberikan efek hangat paparan energi terhadap sel-sel tubuh. Nah, terhadap cairan tubuh juga, karena cairan di dalam tubuh manusia itu kan kira-kira 70%-nya ya, lebih banyak ya. Lalu ke organ lain, terutama ke darah ya. Nah, tadi saya lanjutkan bahwa ketika kita tidur nyenyak akan mendapatkan deep sleep, akan mendapatkan hormon melatonin. Ketika hormon melatonin itu bagus, banyak, otomatis yang namanya gelombang alfa itu akan memenuhi otak kita. Nah, itu salah satunya adalah fungsinya otak kita itu menjadi fokus. Makanya ini hubungannya dengan pikiran kita. Nah, ketika kita fokus, maka kita tidak bisa dimasuki dengan hal-hal yang halus, misalkan seperti kita kena hipnotis atau kena
santet segala macam ya. Kenapa? Karena datangnya tadi dari otak kita yang fokus. Ketika kita fokus, maka kita tidak bisa diterjang dengan hal-hal yang tidak terlihat, karena apapun itu adalah energi. Ketika energi kita lebih tinggi, maka energi-energi yang sebetulnya energi negatif itu tidak akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, saya lanjutkan, resonansi berarti memberikan efek ikut bergetarnya molekul sel pembentuk tubuh, yaitu 70% pembentuk tubuh adalah air, sudah dibahas tadi ya. Pada prinsipnya, sistem kerja ion negatif sama dengan teori akupuntur. Makanya kemarin ya, minggu kemarin saya mengundang Dr. Irma untuk memberikan sedikit ilmunya tentang akupuntur. Kenapa? Karena di kartu ion sebetulnya lebih simpel cara kerjanya, hanya dengan menempelkan kartu di titik-titik cakra. Titik-titik cakra itu lebih sedikit dibandingkan dengan titik-titik akupuntur ya. Kenapa kita memilih dengan titik-titik cakra? Karena cakra manusia pada dasarnya kalau diakui di internasional itu hanya 7 cakra ya. Tapi kalau di Indonesia itu sebetulnya ada 8 cakra. Kenapa? Kalau di internasional itu cakra yang ada di dalam mulut sana, yang dekat tenggorokan sana, itu enggak kehitung. Tapi terutama kalau di Pulau Jawa ya, itu yang namanya cakra ke-8 itu ada di sana ya. Jadi itu sangat penting buat kita. Begitu kita tempel energi di cakra tubuh kita, maka lebih cepat untuk ngecas energinya ke dalam tubuh ya. Nah, akupuntur titik-titiknya lebih rumit lagi. Kemarin yang ikut Zoom hari Jumat kemarin mungkin ada beberapa yang udah hafal ya. Misalkan ada sakit psikomatis atau sakit emah, itu naruh titik-titiknya di mana gitu ya. Nah, itu lebih detailnya lagi, tapi tidak semua orang sebetulnya mampu menghafal titik-titik akupuntur. Tapi nanti ke depannya tetap ya kita akan tambahkan titik-titik akupuntur. Kenapa? Karena bisa mengobati diri kita sendiri, bahkan kita bisa membantu orang lain. Tapi sebetulnya dengan kartu ion negatif ini, dengan BioSaver itu pun kita sudah bisa membantu orang. Karena gampang. Kalau penyakitnya hubungannya dengan darah atau hubungannya dengan kepala, itu gampang. Kita bisa taruh di titik dansui atau di tengkuk belakang ya. Di apa ya namanya, leher paling atas ya. Jadi di pangkal leher itu adalah titik dansui ya. Nah, taruh di sana itu hubungannya dengan darah ke otak. Jadi kalau misalnya kita menemui orang yang epilepsi, orang yang autis, orang yang darah tinggi, atau bahkan orang yang vertigo ataupun migrain, itu sebenarnya dibantu di titik itu juga ya. Nah, itu yang menarik. Yang kedua, ion negatif untuk akupuntur biasanya ada juga orang yang naruh di titik-titik seperti yang tadi saya sampaikan ke temennya di luar ya. Ada ST36 yang kemarin dibahas oleh Dr. Irma ya. Tapi itu untuk selanjutnya nanti bisa kita simak lagi dengan hadirnya Dr. Irma. Mungkin minggu depan kita akan hadirkan lagi. Tapi sekarang saya akan membahas tentang bagaimana kerja BioSaver itu hanya dengan di titik-titik cakra saja. Jadi kalau pemakaian BioSaver ini, yang terpenting adalah di cakra utama, yaitu di bawah pusar kira-kira 3 jari. Kenapa di sana? Karena di sana adalah pusat daripada keluar masuk energi. Dan yang kedua, penyeimbangan titiknya adalah kira-kira di atas tulang ekor 4 jari. Ya, 4 jari di atas tulang ekor. Itu adalah pengolah di sana. Jadi energi masuk, di belakang itu ngolah, lalu kita taruh di dansui, di leher, itu sudah hasilnya seperti orang yang tadi olah kanuragan, seperti kita olahraga pernafasan, itu hasilnya seperti itu. Walaupun kartu ini hanya ditempel ya. Nah, makanya kadang-kadang ada orang yang bagaimana saya menggunakan kartu ini karena tubuh saya tidak mengalami keluhan apapun. Nah, kartu ini bisa sebagai antibodi. Sewaktu-waktu misalkan kita kepleset ya, nggak ada keseimbangan, ketika kita pakai kartu ada kekuatan. Jadi ini menyeimbangkan. Lalu kalau misalkan kita ternyata gampang masuk angin ya, di tempat-tempat banyak angin, terus udah gitu tubuh kita rentan. Nah, pakai ini bisa menghalangi atau apa ya namanya, mengantisipasi
agar kita nggak gampang masuk angin ya. Jadi kalau untuk yang sehat itu pada dasarnya ini adalah menangkal radiasi dan memberikan imun yang lebih tinggi lagi ya. Jadi ini titik-titiknya sebetulnya simpel, pakai kartu ini hanya cuman di bawah pusar sama di atas tulang ekor ya. Itu adalah titik-titik yin yang ya. Jadi untuk penyeimbang. Nah, bagusnya lagi tadi di titik atas yaitu di dansui atau di leher. Itu udah membentuk segitiga di mana ini adalah keseimbangan tubuh manusia ada di situ. Nah, saya lanjutkan lagi dengan melakukan terapi secara teratur karena memakai kartu ini bukan siang pakai, malam enggak atau malam pakai, siang enggak. Itu kerjanya nanti nol lagi nol lagi. Jadi sudah membuka, nutup lagi, buka, nutup lagi. Jadi diulang-ulang. Sebaiknya kalau terapi dengan kartu biosaver itu pakai DUT ya, misalkan 3 bulan atau sampai 6 bulan itu jangan lepas-lepas kecuali mandi. Nah selanjutnya kalau sudah 6 bulan sekali-kali mau lepas, saya sehari nggak mau pakai nggak apa-apa, atau 2 hari nggak mau pakai nggak apa-apa. Tapi selanjutnya lebih baik nanti pakai lagi. Kenapa? Karena di sekeliling kita sudah dipenuhi dengan yang namanya ion positif, radikal bebas, polusi, dan tadi seluler itu yang paling berbahaya. Setiap hari kita pegang yang namanya handphone. Handphone itu kita namakan seluler karena memang benar-benar perusak sel ya. Kalau sel-sel kita terdiri dari lebih dari 72 triliun, tapi setiap hari misalkan kita ada kerusakan sel sampai 1000, 2000, itu berbahaya ya. Nah, bagaimana kalau kita mengantisipasi agar sel-sel itu tetap baik ya dan pergantiannya tepat pada waktunya. Nah, dengan melakukan terapi secara teratur, maka imun tubuh itu otomatis akan meningkat, sehingga antibodi kita juga menjadi kuat ya. Nah, itu adalah cara kerja ion. Gampang kan? Jadi kerja ion itu sudah simpel banget. Kita dikasih Tuhan yang namanya udara bersih ya, tapi kadang manusia sendiri yang merusaknya dengan adanya teknologi-teknologi yang modern. Jadi teknologi modern memang bagus, emang dibutuhkan, tapi tadi pasti ada side effect-nya ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sudah apa itu ion, lalu cara kerja ion, lalu fungsi daripada ion negatif itu apa ya? Oke, sebelumnya ya. Jadi fungsi daripada ion negatif ya, oke. Ini benefit daripada ion negatif. Salah satunya adalah melancarkan peredaran darah. Tadi saya sudah singgung di depan bahwa darah yang tidak lancar itu akan menimbulkan berbagai keluhan. Yang paling gampang adalah merasakan pegel-pegel. Kita sering pegel-pegel, itu tandanya adalah darah kita tidak lancar. Yang kedua, kalau darah tidak lancar berlama-lama, itu akan mengganggu yang namanya sistem kerja jantung, di mana sistem kerja jantung ini sangat dipengaruhi dengan kelancaran peredaran darah. Nah, darah itu kalau lancar, tadi udah saya bahas di depan, yaitu menghantarkan oksigen ke seluruh tubuh ya. Ketika darah kita lancar, otomatis oksigen juga lancar. Ketika oksigen lancar, maka namanya virus atau bakteri itu otomatis tidak akan menyerang kita. Kenapa? Karena tadi oksigennya memenuhi tubuh kita. Yang kedua, melegakan sakit yang berhubungan dengan alergi dan pernafasan. Makanya kenapa di sini orang yang mengalami sakit asma atau mungkin sesek karena jantung ya, begitu dipakein kartu itu langsung lega. Bahkan banyak orang yang tadinya harus pakai ring ya misalkan ya karena saking seseknya, tapi begitu dipakai kartu 2 atau 3 di dada, otomatis dia akan mengalami kelegaan kembali ya. Kenapa? Begitu ditempel dia akan tadi melebarkan pembuluh darah, karena pembuluh darah yang sempit itu sangat berbahaya. Bahkan ada penyempitan yang terjadi di jantung, maka bisa serangan jantung, bahkan jantung koroner. Penyempitan di pembuluh darah, misalkan di kepala, itu juga bisa menimbulkan yang namanya stroke ya. Nah, yang ketiga sebagai anti polutan ya. Nah, dengan memakai kartu ini, kita sudah menghalangi tubuh kita dari polusi, dari radiasi ya. Jadi pakailah kartu biosaver ini sebagai penghalang
karena nanti juga kita akan putar atau mungkin nanti Mas Iksan ya, bahwa radiasi yang ada di luar sana begitu kita pakai kartu, jadi radiasi itu mengenai kita itu sedikit, nggak akan full, jadi otomatis kesehatan kita juga akan terpelihara ya. Dan yang keempat, meningkatkan sistem imunitas tubuh. Nah, ini yang sangat diperlukan. Imun tubuh itu berasal dari tubuh kita yang biasa melaksanakan rutinitas, misalkan olahraga teratur, makan makanan yang bergizi, minum yang benar ya. Jadi tidak kebanyakan, tidak kekurangan. Yang paling bahaya adalah kekurangan, dehidrasi. Itu akan menimbulkan berbagai penyakit. Dan yang kelima, memperbaiki kualitas tidur. Nah, di sini banyak sekali testimoni ketika sudah pakai kartu ya. Wah, misalnya penyakit saya belum sembuh, tapi kok saya enak tidur. Dari enak tidur itu, maka penyakit itu perlahan akan terkikis, perlahan akan tersembuhkan. Kenapa? Ketika tidur, apalagi tadi deep sleep ya, mengalami pengeluaran hormon-hormon yang kita butuhkan. Nah, ketika kita insomnia, itu sangat berbahaya. Kenapa? Banyak orang insomnia, larinya penyakitnya ke berbagai macam penyakit, apalagi bahkan ada orang yang nggak bisa tidur, itu contohnya siapa? Contohnya adalah orang gila. Orang gila itu nggak bisa tidur. Kenapa? Karena sakitnya udah parah sekali ya. Tapi kalau kita kekurangan tidur terus-menerus juga berbahaya. Tenaga itu tidak akan kuat. Kenapa? Kita bisa demokan ya, begitu pakai kartu, tenaga kita langsung kuat, langsung kenceng ya. Tapi kalau orang misalkan udah pegang kartu, tapi karena kurang tidur, itu tenaganya masih kurang. Tapi kalau tidurnya kita cukup 7-8 jam, insya Allah ya, tenaga kita kuat, bahkan kita juga akan lebih awet muda. Kenapa? Karena tadi hormon melatonin. Jadi kalau kita dikatakan sehat betul, itu adalah orang-orang yang mengalami tidur enak ya, tidur nyenyak, makan enak, ya nggak ada pantangan, terus ke belakang juga lancar. Nah, banyak sekali orang yang pakai kartu ini yang tadinya ada masalah usus ya, tiba-tiba pakai 3 bulan, begitu periksa kok ususnya jadi bersih ya, otomatis ke belakang juga lancar ya. Jadi udah panggilan jiwa setiap pagi, kita nggak usah sampai minum-minum obat pelancar ya. Nah, dengan kartu ini sudah cukup memberikan efek yang luar biasa. Dan selanjutnya adalah mengurangi stres. Nah, ini penyakit yang melanda dunia sekarang adalah banyakkan stres, banyak di kota-kota besar sampai bunuh diri ya. Kenapa? Karena stres. Nah, ini salah. Stres itu sebetulnya bisa ditanggulangin ya dengan tadi banyak tidur, dengan hati yang bergembira ya, dengan perasaan yang yang selalu positive thinking. Nah, kelelahan juga sama. Kelelahan ketika kita energinya terkuras, maka kita akan kelelahan. Nah, ini bisa dibuktikan dengan mungkin ibu-ibu yang sebelum pakai kartu nggak berani ngangkat berat. Satu, emang nggak kuat. Yang kedua, takut kesleo ya. Tapi insya Allah begitu pakai kartu ini, tulang-tulang kita ya, tubuh kita itu akan menjadi lebih lentur. Jadi kita kayak anak muda lagi. Itu udah banyak sekali yang sudah memberikan testimoni ya. Oh, pakai kartu ini kok saya jadi nggak pernah lelah ya. Tapi catatan, jangan karena sudah pakai kartu ini tidak pernah lelah, lalu kita nggak istirahat, nggak boleh. Karena tetap tubuh itu harus istirahat. Contoh, orang flu, sebetulnya orang flu itu nggak ada obatnya. Obatnya adalah istirahat. Mau minum obat sampai sebagus apapun, kalau tidak istirahat ya tetap flu-nya akan berlama-lama di tubuh kita ya. Nah, itu yang membuat kita sebetulnya berbahagia sekali. Kenapa? Hanya menempelkan kartu ini, keluhan-keluhan di atas itu akan tertanggulangi. Nah, stres banyak melanda di kota-kota besar. Nah, bagaimana stres ini bisa terkurangi hanya dengan pakai biosaver? Karena tadi biosaver berfungsi melancarkan sirkulasi darah. Ketika darah kita lancar, otomatis emosi kita juga akan lebih reda. Nah, emosi itu bisa ditimbulkan dengan keadaan darah kita. Kalau darah kita tadi beku ya, darah kita kental, otomatis bisa menjadi pemarah. Makanya banyak kadang-kadang orang yang pemarah tensinya juga pasti naik. Nah, dengan kartu ini maka menimbulkan tensi yang tadinya tinggi bisa normal kembali ya. Selanjutnya meningkatkan metabolisme tubuh kita. Pasti ya, metabolisme tubuh kita itu sangat penting, apalagi sekarang pandemi ya.
harus diseimbangkan metabolisme tubuh. Makin tua, emang metabolisme tubuh kita makin menurun. Bagaimana caranya? Usia tua, tapi metabolisme tubuh kita tetap seimbang, yaitu hanya dengan menempelkan energi ini ke dalam tubuh ya. Kadang-kadang ada bapak-bapak yang misalkan, wah, saya males pakai sabuk, kayak orang apa ya namanya, kayak orang mau main silat saja ya. Tapi sebetulnya kalau emang tidak punya keluhan apa-apa ya hanya untuk jaga-jaga, itu bisa disakuin. Misalkan disakuin di kemeja atas, itu akan menguatkan kerja jantung, terus melindungi paru-paru juga ya. Terus pankreas juga ya, bagi yang gula itu akan terlindungi ya. Jadi sebetulnya kartu ini multiguna sekali. Lalu ini yang terakhir, ini menghemat pemakaian listrik dan memaksimalkan penyerapan energi listrik sehingga menghemat daya listrik. Nah, ini hubungannya hanya dengan daya ya. Begitu ditaruh di bawah meteran atau di MCB utama, itu yang namanya listrik itu seimbang. Jadi enggak, misalkan kita lagi apa ya, mau nyalakan pompa nih ya, nyalain pompa, nyalain lampu berbarengan, itu membuat drop ya, sehingga yang namanya arusnya itu naik turunnya kelihatan banget. Nah, tapi begitu ditempel kartu ini, arus itu akan rata, jadi nggak drop ya, misalnya naik langsung begitu dimatiin langsung rendah banget gitu ya. Ini menyeimbangkan, jadi otomatis ini hubungannya dengan arus listrik ya. Jadi arusnya jadi seimbang, nggak turun drastis, naik drastis gitu, enggak ya. Nah, itu kita bisa lihat kadang-kadang kita jam 6 semuanya pada nyalain lampu semua. Yang tadinya 15 watt kelihatannya jadi 10 watt ya. Karena apa? Karena tadi arusnya berbarengan, ketika kita menyalakan otomatis kerja arusnya juga berat ya. Tapi ketika kita pakai ini akan menyeimbangkan arus listriknya. Jadi ketika kita bayar tagihan nggak akan melonjak ya. Jadi rata-rata mengalami penghematan. Biasanya 1 bulan itu emang kecil ya, antara 50 sampai 100 ribu. Tapi kalau anggaplah kali 15 tahun itu berapa? Jadi untuk membeli ini aja bisa berlipat-lipat ya, berpaket-paket jadinya dari penghematan listrik tadi. Tapi saya tidak merekomendasikan sebagai fungsi utama di sini. Saya selalu memfungsikan ini adalah sebagai kesehatan, karena kesehatan nomor 1. Kalau kita sehat, mau bayar listrik semahal apapun, itu pasti bisa kebayar. Dan yang menarik lagi bukan hanya listrik, sebetulnya gas ya. Gas itu begitu kita punya gas di dapur, biasanya suka masak ya, misalkan biasanya pakai 12 kilo, 3 bulan misalkan habis. Begitu gasnya kita kasih ini, otomatis ya, yang namanya penguapannya itu nggak ada. Jadi kebocoran itu nggak ada. Jadi langsung. Jadi ini fungsinya emang menghambat penguapan, seperti halnya di bensin atau di solar, di kendaraan. Nah, kalau kendaraan itu juga memang harus disesuaikan dengan cc-nya. Kalau cc-nya misalkan 3.000 pakai kartunya 1, ya kurang lah ya, nggak bisa lah ya. Jadi ada tapi sedikit. Nah, benefit selanjutnya adalah mengurangi radiasi dan meningkatkan kinerja baterai atau menangkal radiasi HP, karena radiasi HP itu terus-menerus mengakibatkan kanker dan kematian. Betul ya. Jadi dengan seluler tadi sebetulnya sangat luar biasa kerusakan sel-sel kita. Bahkan sekarang banyak anak-anak autis. Kenapa? Karena tadi ketika hamil mungkin kita banyak nonton TV, banyak pegang HP, otomatis walaupun kita berpola hidup sehat, ya tetap aja ada kendala kepada bayinya, yang sekarang banyakkan adalah mengalami autis. Nah, dengan kartu biasanya ternyata sudah banyak sekali autis itu hanya disembuhkan dengan terapi ion negatif. Kita bisa berlomba lah dengan terapi apapun, terapi yang sebagus apapun di luar negeri sana, dengan kita terapi dengan kartu Biosaver. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin selanjutnya ini adalah cara pemakaian kartu ya di sini. Ini contoh penghemat BBM. Di situ ditaruh di penutup lubang pengisian bensin ya. Jadi itu kalau misalkan mobil 1000 cc ya kita pasang 2 ya. Nah, itu motor biasanya kan 500 cc, kita cukup pakai 1. Jadi di dekat pengisian bensin. Lalu penghemat listrik itu di MCB utama. Lalu untuk gas itu ada di dekat regulator ya. Ditaruh di situlah, ditaruh aja penghemat gas LPG. Jadi fungsinya adalah menghambat penguapan. Lalu di air ini kalau misalnya kita pakai galon ya,
cukup ditempel di galon seperti itu, bisa untuk diminum sekeluarga. Tapi kalau untuk penyembuhan penyakit-penyakit berat seperti diabetes atau jantung atau stroke, seharusnya jangan pakai galon tapi pakai botol. Jadi botol misalkan yang 600 mili itu ditempel kartu, nanti habis dicor lagi seperti itu ya. Jadi minimum 10 menit air itu sudah berubah, ionnya akan naik ya. Nah, ini adalah titik-titik antibodi. Jadi kalau antibodi sebetulnya cukup pakai di bawah pusar dan di atas tulang ekor, plus untuk minum sehari-hari ya. Banyak ibu-ibu sekarang kemana-mana botolnya ditempel kartu loh. Kenapa? Lebih higienis. Karena ada barang-barang di luar sana untuk menaikkan ion itu, barangnya itu ditaruh di air. Itu membuat gak higienis. Kenapa? Sesuatu kalau di air, kalau kita nggak rajin, itu mengakibatkan bakteri malahan ya. Jadi kalau biosaver ini hanya ditempel di luar. Nah, ini untuk selulit juga ya bagi ibu-ibu yang sudah melahirkan ternyata banyak selulitnya. Nah, ini bisa diterapi dengan kartu ini. Ya, dengan sebulan 2 bulan itu udah pasti berubah menjadi halus lagi. Oke. Lalu terapi penyakit diabetes ini tetap yang pertama adalah di atas tulang ekor, di bawah pusar, lalu di pankreasnya. Dan yang paling penting, ini penting banget buat diabetes adalah minum dengan air RO yang ditempel kartu ya. Selanjutnya penyakit ginjal, ini kalau contoh ginjalnya yang kena satu, berarti misalnya di ginjal kanan nih, berarti hanya di bawah pusar, di atas tulang ekor, lalu di ginjal sama minum. Tapi kalau ginjalnya misalkan lemah dua-duanya, ya ginjal kanan kiri ya. Jadi kalau penyakit ginjal itu dibutuhkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Bawah pusar, atas tulang ekor 2, ginjal 2, 4, sama minum 5 berarti. Itu minimum pakai 5 ya. Nah, ini selanjutnya terapi penyakit jantung. Ini kita ngambil yang simpelnya saja. Tadi saya sampaikan bahwa hubungannya dengan darah yang tidak lancar itu adalah di tengkuk ya. Jadi jantung pun sama, itu ada masalah di peredaran darah, sehingga ada penyumbatan di jantung, maka di tengkuk pun harus dipakai. Jadi di bawah pusar, di atas tulang ekor, di dada, dan di tengkuk ya. Dan minum itu nomor 1 juga, karena apa? Kalau dehidrasi itu sangat berbahaya sekali ya. Jadi bukannya tambah sembuh, tapi malah tambah parah. Lalu untuk penyakit liver ya, penyakit liver itu sama, taruh di livernya, taruh di bawah pusar, di atas tulang ekor, dan minum. Nah, biasanya liver itu biasa ada yang nanya juga, bisa nggak dengan pakai herbal? Sebetulnya sah-sah saja, asal herbalnya benar, herbal. Jangan ada kimianya. Tapi yang paling gampang ini hanya just info ya. Kalau liver biasanya kita akan tambahkan dengan orang itu makan bawang bombay ya, setiap harinya 1 ya, pagi atau siang 2 kali. Biasanya bagi yang nggak suka dengan getarnya bawang bombay itu bisa dibikin seperti salad ya. Jadi itu tambahan. Selanjutnya nah, ini penyakit MAH ini udah banyak sekali orang yang gara-gara MAH itu melebar kemana-mana. Sebetulnya penyakit MAH itu banyak dipengaruhi oleh pikiran kita. Kalau kita banyak berpikir, banyak sedikit-sedikit ketakutan dipikirin lama, itu pasti larinya ke stres, otomatis MAH-nya kena, lambungnya kena. Nah, MAH ini kayak macam tidur ya. Karena apa? Dia akan membuat orang itu bisa punya penyakit kemana-mana. MAH begitu kumat itu biasanya lari pertama adalah ke pusing, sakit kepala ya. Yang kedua, MAH itu bisa membuat kita pun radang, dan yang paling parah adalah membuat kita bisa GERD, bahkan bisa serangan jantung. Nah, serangan jantungnya dari mana? Bukan jantungnya masalah, bukan, tapi asam lambungnya itu nutup ke pernafasan juga, ke paru-paru, bahkan nutup saluran jantung. Jadi kerja jantung itu terganggu akibat dari asam lambung yang naik tadi. Nah, ini sangat berbahaya. Bahkan kalau kita boleh ngomong ya, kurang tidur lalu emahnya akut, itu bisa terjadi. Kalau di medis itu pasti serangan jantung ya, tapi kalau di kita itu selalu menyatakan bahwa itu angin duduk, itu sangat berbahaya. Jadi angin duduk itu jangan dianggap remeh. Kenapa? Itu asalnya dari kurang tidur dan emah. Itu udah dari 2 penyakit itu menimbulkan kematian yang sangat cepat ya. Nah, selanjutnya ini kanker payudara. Sudah banyak sekali yang ada benjolan-benjolan kecil ya, biasanya kita bisa langsung tempel ke benjolannya.
biasanya seminggu 2 minggu itu bisa kempes sendiri ya. Nah sebelum kanker itu merembet kemana-mana ya, masih stadium 1, 2 itu kita masih gampang sekali. Tapi kalau udah stadium 3, stadium 4 yang sudah bernanah-nanah berdarah-darah ya itu perlu tambahan-tambahan lain ya. Oke, ini terapi persendian. Ini kayaknya banyak banget ya persendian, padahal enggak. Ini ngikutin aja. Ketika sendinya misalkan yang sakit lutut, ya taruh di lutut. Tapi tetap ya di bawah pusat dan atas tulang ekor itu harus ya. Lalu ada misalkan sakitnya telapak kaki, ya udah pakai telapak kaki, pakai kaos kaki ya. Kadang-kadang ada yang bertanya, aduh pakainya gimana ya susah. Nah itu udah unsur kuantanya udah negatif. Aduh pakai di mana ya, udah aduh gitu ya. Padahal kalau kita positive thinking, gimana saya nanti saya taruh di mana saja. Nah itu udah unsur daripada kesembuhan lebih cepat. Nah jadi kalau persendian misalkan, waduh saya sakitnya misalkan di paha, ya udah taruh di paha. Tapi banyakan persendian itu menimpanya adalah lutut. Kenapa? Lutut biasanya datang dari masalah saraf kejepit di tulang ekor, itu juga bisa ya. Itu sampai ke kaki, bahkan sampai ke telapak kaki ya. Nah, kalau di tulang ekor itu sangat penting. Bahkan kalau yang kakinya sakit bukan karena persendian ya, karena saraf kejepit, saya selalu hantam 2 di tulang ekor. Kenapa? Jangan sampai nanti kakinya nggak bisa jalan karena akibat dari saraf kejepit. Banyak orang saraf kejepit yang kenanya itu L5, L4, L3, bahkan S1 ya, itu yang kadang-kadang susah. Tapi alhamdulillah dengan Biosaver banyak teratasi. Yang penting adalah konsisten, kita istiqomah. Pakai terus, jangan tadi, siang pakai, malam lepas, malam pakai, siangnya nggak mau, risih lah, apalah, pokoknya banyak alasan ya. Tapi kalau kita konsisten, bagaimana caranya, ini ada media loh, tinggal nempel, bagaimana caranya barang ini nempel ya. Nah itu sebetulnya kesembuhan itu makin dekat. Oke, ini untuk kanker prostat, ini sebenarnya kurang 1 ya, karena biasanya di kanker prostat itu kena ke kandung kemih. Makanya saya selalu menyarankan untuk pakai di kandung kemihnya 2, jadi di bawah pusat 1, di bawahnya 1 ya. Nah kemarin untuk akupunturnya boleh ditambahin ya dengan kartu kecil di dekat apa ya namanya, deket penisnya ya, itu dipakai di sana yang kecil ya. Emang ngeganggu, tapi kan untuk kesembuhan nggak apa-apa gitu, daripada nanti parah mau nggak mau penumpukan daripada apa ya, kalau saya sebutnya semen ya, itu makin bahaya, itu nanti ke kandung kemih juga bisa luka. Nah kalau misalkan masih gejala-gejala pipis terus semalam misalkan 5 atau 10 kali, pakailah kartu ini, insya Allah pipis-pipisnya itu akan tertanggulangi. Nah kita lanjut lagi. Nah, ini untuk serosis. Sudah ada beberapa testimoni bahwa secara medis serosis itu tidak bisa disembuhkan. Tapi alhamdulillah kita percaya bahwa semua penyakit di dunia ini pasti ada obatnya. Cuman kadang kita sebagai manusia ikhtiarnya belum mencapai puncak, tiba-tiba udah putus asa. Nah, padahal semua penyakit di dunia ini yakin bahwa semua ada obatnya, tinggal bagaimana kita ikhtiarnya ya. Jadi serosis itu biasanya saya sarankan untuk pakai 6. Yang penting adalah minum air RO, ditempelin kartu ya, itu penting, minumnya kemana-mana pakai itu. Yang kedua itu biasanya di hati, khususnya hati ini boleh 1 boleh 2, anak serosis ya, kanker hati. Nah yang pertama tadi disabuk untuk di bawah pusat sama di atas tulang ekor. Lalu pada saat tidur jangan lupa di tengkuk juga dipakai. Nah di kedua telapak kaki juga pakai untuk persarapannya, itu akan cepat sembuh, karena sudah ada testimoni hanya dengan 1 malam dia merasakan kesembuhannya ya. Nah untuk stroke juga udah banyak sekali testimoni, mungkin sampai bosen ya, kenapa video-video stroke yang sembuh, dari lumpuh sembuh, bahkan yang 5 tahun yang tadinya tidak terpikirkan oleh saya. Kenapa waktu itu saya hanya bilang mungkin kalau untuk kartu ini stroke-nya itu kurang dari 2 tahun, tapi ternyata banyak yang 5 tahun lumpuh tidak bisa jalan, tapi dipakein kartu ternyata ada beberapa yang cepat sekali, hanya dengan 2 hari, seminggu bisa jalan. Tapi ada juga yang lama. Kenapa? Lamanya tadi minum tidak diperhatikan, terus dia tidak ada
kesemangatan dari dirinya sendiri ya. Misalkan aduh tangannya ngapleh aja, ya tangan satunya kan aktif tuh, bisa untuk gerak-gerakin kartu, dikerok-kerokin ke yang lemah. Itu sebetulnya sangat mempercepat kesembuhan ya. Kenapa? Energinya langsung mengena ke persarapan atau saraf-saraf yang mati di mana stroke itu menyerang. Misalkan stroke-nya kanan nih. Kalau laki-laki stroke kanan itu sebenarnya masih bisa normal kembali. Walaupun mungkin ada yang mengatakan bahwa medis mengatakan kalau stroke itu nggak mungkin bisa kembali normal. Tapi saya lebih percaya bisa normal kembali. Kenapa? Sudah banyak buktinya ya. Asal kita mau melakukan dengan konsisten kuncinya. Jadi stroke itu minimum pakai 2 paket. Tapi kadang-kadang banyak orang ya sudah berobat sana sini udah 5 tahun ibaratnya udah habis rumah 3 juga, begitu suruh pakai kartu anggap 2 paket aja. Jawabannya apa? Aduh mahal, 5 juta mahal dibandingkan dengan ratusan juta ya. Kadang-kadang kita harusnya berpikir ya, dengan 2 paket ini seumur hidup juga nggak habis. Kenapa? Karena ini nggak bisa dimakan, tidak bisa dikonsumsi ya, ini hanya ditempel dari luar. Bahkan kalaupun kita nanti sembuh, kita bisa nolongin orang lain dengan kartu ini. Nah, itu kadang-kadang banyak orang yang tidak berpikir ke sana. Oke, saya lanjut lagi. Kanker tulang, ya ini banyak sekali ya yang mengalami kanker tulang. Kenapa kita tempel di kaki ya? Kalau kita nyebutnya itu gares ya, tapi kalau bahasa akupunturnya biasanya di situ itu adalah dengan titik ST36 di situ ya. Sebenarnya di bawahnya juga ada lagi. Nah, dengan kanker tulang kita pasang di bawah pusar sama di atas tulang ekor sama di titik tadi, titik kaki ya. Di kalau kita main bola itu ketendang situ itu pasti bisa pingsan. Nah, itulah titik itu ya. Nah, itu bisa dipasang di situ. Lalu ini untuk migrain atau vertigo nih banyak sekali nih. Migrain, vertigo itu juga bisa dari mah akut itu juga bisa menyerang ke migrain. Nah, vertigo juga ada banyak banget yang mengalami, bahkan ada beberapa yang mengalami begini. Begitu pakai kartu biasa per 2 hari, itu vertigonya kumat dan itu sakit yang luar biasa, yang tidak biasanya dia rasakan. Nah, jadi jangan takut. Waduh, katanya aku bisa mati nih pakai begini sakit banget. Padahal nggak mati, itu lagi perbaikan malah bagus ya. Kenapa? Jangankan yang vertigo mengalami kesakitan. Tapi kesakitannya kalau kita banyak minum, bahkan kartunya ditambahin banyak, misalnya gini, pakai kartu vertigonya sakitnya luar biasa lama sejam, tapi begitu ditempelin 2 itu nggak akan nyampe sejam, bisa lebih cepat mungkin 5 menit gitu ya, sama dengan orang kram. Begitu kram itu kan sakitnya luar biasa, langsung tempel aja di tempat kramnya, itu nggak nyampe 5 menit itu udah lepas lagi, sudah normal lagi ya, walaupun emang sakit banget seperti orang misalkan luka bakar, begitu kebakar dia tempel kartu, itu bukan langsung sembuh, bukan, tapi akan kerasa sampai nusuk ke jantung, sakitnya tuh sampai nusuk ke jantung. Tapi pakai sejam atau 2 jam, bahkan mungkin setengah jam, itu yang namanya luka bakar pun nggak akan ada, nggak ada bekasnya. Itu yang luar biasa ya. Jadi banyak testimoni di luar sana yang menceritakan bagaimana proses penyembuhan melalui terapi biosaver ini. Oke, mungkin presentasi saya sampai di sini. Nanti kalau ada yang tanya-tanya boleh di sesi tanya jawab. Selanjutnya waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada Pak Iksan. Silakan Pak Iksan. Baik Bu Laras ya, teman-teman ya. Jadi tadi luar biasa sekali kita udah tahu seperti apa io negatif ya biosaver ini. Ternyata memang selama ini bukti yang bicara ya. Jadi kebanyakan justru teman-teman tuh nggak paham ya apa tuh ion gampang, tapi begitu mereka praktekkan kemudian sembuh, nah itu yang jadi powernya, karena itu luar biasa di situ. Selanjutnya mungkin saya kasih kesempatan yang baru dulu ya. Pertama Pak Endro. Pak Endro silakan, ada yang mau ditanyakan? Pak Endro? Ya silakan. Nggak ada Pak, langsung aja. Oke, sehat. Cukup, terima kasih atas informasinya, tambah pengetahuan. Baik, berikutnya ada Ibu Yunita. Ibu Yunita yang dari Kalimantan ya? Ini ya, benar ya? Ibu Yunita, monggo. Halo, ini Ibu Yunita yang dari Kalimantan, betul?
Oke, belum. Yang lain, siapa yang masih baru? Pak Jusen. Pak Jusen, oke, Pak Jusen, mangga. Suaranya Pak. Mic-nya nggak dibuka, suruh dibuka itunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu, pemaparannya bagus. Terima kasih. Sebuah teknologi yang luar biasa Bu, dan Terima kasih. sangat informatif. Informasinya bagus sekali dan saya setuju. Saya sempat aktif di pemenuhan oksigen bagi orang-orang yang sakit. Saya terapi oksigen itu. Ya bagus Pak. Ya, jadi selama ini saya melakukan itu, ternyata ada teknologi yang lebih mudah melakukannya. Dan ini informasi yang sangat luar biasa bagi saya. Insya Allah akan saya bagikan yang demikian. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Jusen. Baik Pak Jusen, oke. Jadi, oke, berikutnya Ibu Yunita. Monggo Bu Yunita. Ibu Yunita, bisa? Oke, silakan. Iya Pak ya. Ibu Yunita posisi dari kota mana? Pontianak Pak. Oh, yang dari Pontianak. Oke, baik. Apa Bu? Yang mau ditanyakan? Iya ini kan saya lagi vertigo ini Pak. Oke. Terus saya menggunakan air. Tadi sih saya beli air TDS yang di bawah TDS-nya di bawah 5. TDS-nya di bawah 5, baik. Halo Pak. Ya, terus? Nah, Ya. terus kok kalau saya habis minum itu yang udah ditempelin kartu, kok perasaan saya makin gak enak itu, vertigo saya makin jadi gitu, sampai-sampai anak saya melihat muka mama pucat katanya kan. Oke. Ya udah, akhirnya saya netralkan lagi, saya minum madu, baru muka saya agak merah, bibir saya merah. Tapi kalau anak-anak minum katanya segar, yang biasanya dia lebih mudah poso, ini dia lari sana sini nggak poso. Oke. Itu saya tanyakan. Oke, baik. Jadi Ibu Yunita sudah pakai biosaver, kemudian yang satu ditaruh di air ya, benar ya, air RO yang dibeli ya. Ya. Nah, kemudian minum, malah badannya tambah nggak enak, ya, kepalanya nggak enak, ya, mukanya pucat begitu ya. Sementara anak-anak nggak. Ya. Nah, sebenarnya itu justru menjadi proses ya. Justru selamat Bu, karena itu prosesnya sedang terjadi. Nanti lebih detail nanti akan dijelaskan oleh Ibu Laras. Silakan. Oh iya, iya. Malam Mbak Yunita. Sudah di-mute lagi ya. Jadi Mbak Yunita untuk air tadi ya, sebetulnya kalau air itu kan tambahan ya. Jadi biasanya kalau orang biasa minum air mineral TDS tinggi, terus minum air TDS rendah itu pasti kaget ya. Nggak usah Mbak Yunita. Saya pertama kali pakai air destilasi tahun 98, itu pun sama, rasanya kayak pahit gitu ya. Sebetulnya ketika kita ada rasa-rasa yang aneh, itu sebetulnya ada proses di tubuh kita, pasti ada keluhan di tubuh kita. Tapi bagi orang yang tidak punya keluhan, karena itu air kan sudah ditempel dengan energi ya, dengan ion negatif ya, maka otomatis itu menjadi air terapi. Nah, saat kita diterapi, ternyata di mulut kita ternyata ada rasa-rasa lain, artinya di tubuh kita itu ada sesuatu. Nah, sama dengan teori orang dipijat sebetulnya. Kalau orang dipijat, kalau kita nggak pernah ada rasa sakit atau uratnya benar-benar di tempatnya, mau dipijat sekuat apapun nggak akan sakit. Tapi kalau kita salah urat nih, begitu dipijat baru dipegang saja udah menjerit-jerit. Artinya apa? Betul itu lagi ada proses, begitu dibenerin padahal pelan-pelan, tapi kok sakitnya luar biasa. Yaitu karena di tubuh kita itu ada keluhan. Jadi pelan-pelan saja Mbak Yunita, kenapa air TDS rendah begitu ditempel dengan kartu biosaver itu untuk ionnya itu cepat meresapnya. Jadi mungkin kalau kita bandingkan, kita taruh air TDS tinggi sama TDS rendah, kita sama-sama tempel kartu dengan sama-sama 10 menit. Biasanya air yang TDS rendah itu bisa mencapai 1000, tapi dengan air yang TDS tinggi itu lambat. Jadi meresapnya ion negatif ke dalam air itu akan tertunda.
seperti halnya kita misalkan naik bus ekonomi sama naik bus eksekutif misalkan ya. Begitu naik bus eksekutif yang kosong, kita langsung masuk geblus gitu ya. Kenapa? Karena kosong, tapi beda ketika bus yang ekonominya ternyata penuh, kita mau masuk terhalang di pintu ya. Jadi nggak bisa masuk ke dalam. Kenapa? Tadi ibaratnya air TDS tinggi itu adalah bus yang penuh tadi. Jadi si ion itu mau masuk itu agak susah. Nah, mungkin karena tadi Mbak Yunita pakai air RO yang bagus, meresapnya juga cepat, begitu diminum karena itu udah sebagai air terapi, begitu diminum karena Mbak Yunita kalau nggak salah itu kan sakitnya dari mah akut ya, terus ke vertigo juga. Nah, saya yakin itu adalah proses yang baik, jadi teruskan pelan-pelan, tapi jangan sampai kekurangan minum gara-gara aduh minum ini nggak enak gitu, awalnya pasti nggak enak. Boleh kok sambil minum air yang biasa diminum juga, tapi tadi dibanyakin air yang baru beli tadi, RO ya, yang ditempel kartu. Kenapa? Mau nggak mau seperti mobil, biasa kita pakai bensin, kita pakai Pertamax itu lebih baik. Jadi mencuci ya, terutama mencuci ginjal kita juga. Nah itu penjelasan saya Mbak Yunita, semoga Mbak Yunita itu lekas sembuh, lekas dilepaskan keluhan-keluhannya, penyakit-penyakitnya ya, lepas dengan cepat gitu ya. Amin. Begitu aja Mbak Yunita, terima kasih. Ya, silakan Bu Yunita kalau mau ditanyakan lagi, silakan. Bu Yunita silakan kalau mau direspon, mau ditanya lagi, mangga. Udah enggak ya? Ya, silakan Bu Yunita. Mas Ihsan, itu Mbak Pipi. Mbak Pipi mau nanya katanya Mas Iksan. Oke, Mbak Pipi silakan. Bu Pipi, monggo. Enggak ada pertanyaan, enggak. Lanjut, udah dipaham, semua udah saya dengerin semua, udah paham. Nah, terima kasih Mbak Pipi. Iya, terima kasih. Karena tahu Mbak, ada yang mau ditanya. Atau barangkali Mbak Rina ya, Mbak Rina di Jogja loh Mas Iksan. Oh, di Jogja ya. I love you Mia. Ya. I love you. Silakan. Bu Anita, Mbak Anita silakan, mau ditanyakan. Kalau saya secara garis besarnya sih udah paham. Oke. Nah, cuman ini anggota-anggota baru nih yang Pak Lupi, Mbak Pak Lupi. Nah, ada yang mau ditanya nggak Lupi? Bapak Lupi sudah pakai Biosaver? Mbak Lupi. Ya, Pak Lupi ya, Bapak Lupi ya. Bapak Lupi udah pakai Biosaver belum ya? Kayaknya dia masih rada-rada gaptek ya. Iya, mungkin bingung pencetnya mungkin ya. Mencetnya itu kali, jadi nggak keluar suaranya. Bapak Lupinya apa Bu keluhannya? Sudah pakai Biosaver belum Bu Anita? Sudah. Kelihatannya kemarin mamihnya ya darah tinggi, tensinya lumayan. Nah ternyata dipakai 2-3 hari gitu, ya nggak sampai sih 3 hari, 2 hari aja tensinya sudah bagus, tanpa minum obat gitu. Nah sekalian juga perutnya juga seperti itu, kelihatannya agak ada keluhan. Nah pakai Biosaver lumayan bagus gitu aja. Oke. Yang saya tahu infonya seperti itu. Udah cukup bagus gitu. Jadi sekarang sudah mulai normal. Nah, sekarang Mbak Palupinya kayaknya tadi itu banyak banget pertanyaannya. Kenapa Lupi ini kok nggak bisa hidup atau gimana ya? Lupi nggak bisa dia nih kayaknya. Mungkin di Ibu Anita itu coba WA tanyain.
Mungkin Mm-mm. beliaunya bingung anunya, teknologinya mungkin ya, di WA saja Oh tadi. ya, ntar. Sekalian beri kesempatan ke yang lain dulu ya. Ya, Oke. Ya, ke yang Oke. lain aja, Mas. Oke, berikutnya siapa? Orang lama boleh yang mau testimoni silakan. Apa barangkali itu Hansen, Iqbal. Pak Hansen, Pak Iqbal. Iya, iya, iya. Sebentar. Open cam dulu ya. Ya, oke. Jadi kemarin itu kan saya ada sharing sama teman saya itu, terus dia langsung beli, padahal dia belum datang ke acara Zoom kita, belum, karena dia ada saraf kejepit dan dia bilang ya udahlah gue percaya aja sama lo gitu. Terus saya kirimin apa namanya video YouTube. Habis itu yang saya googling di YouTube ada Pak Ihsan sharing cara penggunaan BioSaver. Terima kasih Pak Ihsan. Ya, Berkat dia nonton YouTube-nya Pak Ihsan nih, jadi amal jariahnya Pak Ihsan nih. Dengan alhamdulillah. ilmu yang bermanfaat, tiba-tiba dia langsung bilang, wah bener tuh, ininya masuk ya, cakra-cakranya masuk gitu. Dia pernah belajar itu juga, jadi dia langsung memutuskan untuk beli. Nah, hari pertama itu 24 jam awal itu dia nggak ada rasa apa-apa, katanya belum berasa nih, katanya biasa aja gitu. Nah, cuman hari ini itu dia laporan, katanya itu kartu BioSaver-nya mulai bekerja ya. Katanya saya pakai sakit banget, itu kayak lagi di reposisi atau di detox gitu. Menurut dia lagi di reposisi kali ya, itu syaraf-syaraf kejepitnya. Nah, jadi dia bilang kalau saya buka nggak sakit, tapi kalau saya pakai sakit yang nggak tahan, kata dia gitu. Jadi ini pasti karena alat ini. Jadi dia mulai yakin sama alatnya dan bersyukur dia juga yang satu ditaruh di air minumnya ya, di galon, ditempel di bawah supaya dia air aquanya itu bagus, tapi masih aqua sih. Aku bilang nanti ganti Amibi saja Mas, kata Mbak, lebih bagus karena TDS-nya rendah gitu. Nah, bersyukur nanti dia bisa sehat kembali, karena sekarang tuh dia benar-benar kurus ya, sakitnya tuh lumayan parah gitu, sama mungkin juga agak apa namanya, ada masalah di keluarga ya, karena kemarin sempat istrinya tahun lalu meninggal stroke, terus barusan juga mertuanya meninggal, jadi dia anaknya di luar negeri, jadi dia di rumah gede itu cuma sendiri sama pembantu. Semoga cepat sembuh, mohon bantu doa teman-teman. Amin, amin. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Iqbal atas informasinya ya. Mudah-mudahan beliau tadi kita doakan sama-sama biar segera sembuh ya. Oke. Kemudian saya ingin menyapa Pak Prapto Semarang yang lama nggak kelihatan. Nah, mana nih suaranya? Pak Prapto dari Semarang, nih beliau nih ahli terapis juga, ya, pakar terapis ini. Pak Prapto masih pantau suaranya? Nah, Assalamualaikum, apa kabar Semarang? Hidupin mic-nya. Nah, silakan dilanjut. Baik-baik saja nih Semarang. baik-baik aja. Ada ini baru bisa keluar Pak. siap. Untuk berbagai apa Pak? Ada yang mau di-sharing mungkin Pak Prapto? Monggo lanjut dulu Pak. Ini. Baik. Ya. Oke. Ibu Palupinya belum ya? Belum nyambung ya? Ya, belum. Belum ya? Sepertinya sudah semua nih. Ya, sepertinya sudah semua. Baik teman-teman, kalau nggak ada yang lagi ditanyakan, mungkin sebagai apa penutup, nanti silakan Ibu Laras berikan
kata-katanya, sarannya. Oke, baik Mas Iksan. Untuk teman-teman semua yang menggunakan Biosaver, seandainya Biosaver ini belum dirasakan manfaatnya bagi yang baru-baru nih, jangan putus asa, jangan takut. Kenapa? Biosaver ini tetap bekerja, tapi tadi jangka waktu bekerjanya kita tidak bisa menentukan ya, karena sesuai dengan metabolisme tubuh kita, disesuaikan dengan imun kita juga ya. Jadi kita jangan cepat menyerah ketika kita mempunyai keluhan-keluhan tapi ternyata belum merasakan apa-apa, karena suatu saat nanti pasti itu akan ada perubahan. Itu banyak sekali yang disampaikan oleh teman-teman yang lainnya. Nah, bagi yang kerja di perkantoran, jangan lupa juga selalu pakai. Kenapa? Karena itu akan menghalangi radiasi yang menerpa tubuh kita, terutama kalau di gedung-gedung tinggi, itu yang namanya wifi itu sangat kuat ya, menyedot energi di dalam tubuh kita. Dan energi ini sebetulnya bekerja yang luar biasa. Kenapa? Ketika kita bicara tentang energi, itu nggak akan ada ujungnya. Energi Biosaver itu ditempel bekerja, bahkan kalau kita putarkan itu pun akan lebih bekerja lagi. Kenapa? Di sini kita bisa belajar tentang membuka cakra, tentang transfer energi, di sini semuanya ada, dan itu adalah nyata ya. Jadi kita bisa mengaktifkan sel healing kita juga bisa membantu orang dengan melakukan terapi jarak jauh juga. Ya, itu adalah energi yang ada di Biosaver. Dan kalau di luar sana ada yang menyatakan bahwa wah ini kartu ada loh di tempat lain, pastinya ada, tapi komposisinya berbeda. Bahkan kalau dari Pak Hondo sendiri ya banyak sekali yang share ini itu semuanya sumbernya adalah ion. Tapi tadi ionnya asli atau ion yang sepuhan atau ion yang buatan dari elektromagnetik seperti dicas dulu atau harus menggunakan baterai ya. Untungnya kalau kita tanpa baterai, tanpa dicas itu udah langsung bekerja. Nah, buat teman-teman jangan bosan juga. Selain kita sehat, kita juga bisa menularkan kepada orang lain. Jangan segan-segan untuk menginformasikan fungsi-fungsi dari Biosaver, menceritakan apa yang sudah dialami atau manfaat yang ada di diri kita. Itu saja Mas Iksan. Baik teman-teman, nanti kita akan ketemu lagi di yang berikut. Ya, kemudian satu lagi mungkin di lapangan ya teman-teman, yang mungkin kita sharing ke relasi kita, kemudian mereka sudah gunakan, belum merasakan efek, maka perlu memang dimasukkan ke grup ini supaya ada edukasi, ya, karena banyak faktor variabel yang perlu mereka juga paham supaya dia bisa bekerja lebih cepat ya, terutama gimana kita menjaga pikiran kita selalu baik ya, kita makannya juga harus berkualitas ya, pola makan itu penting, tidur itu penting, menjaga pikiran itu penting. Nah kalau ini diperbaiki maka dia akan lebih cepat untuk sembuh. Itu aja, kita akhiri, sampai ketemu lagi di pertemuan berikut. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iksan, terima kasih. Hansen, terima kasih. Ya, Mbak terima Pipi, kasih Asun, Mas Iksan, Mbak Laras, terima kasih Pak Cusen dan teman-teman semua. Mbak Anita ditunggu Ya, di sehat sini. selalu. Pak Laras, makasih Iya, Mbak. Mas Irfan. Sampai ketemu minggu depan. Untuk yang baru, Pak Cusen, Pak Endro tadi ya, terima kasih juga Pak Hondo, walaupun nggak ada suara ya. Mbak Lupi, makasih banyak. Salam ke Ibu. Mbak Pipi, makasih. Mbak Yunita, cepat sembuh, cepat sehat. Makasih Mbak Pipi. Informasi lebih Terima lanjut kasih Mbak nanti Anita, masuk ya. Mbak Laras. Ya Mbak Anita, selamat Iya, malam. Pak Makasih, Cusen. Nanti Ya, saya mundur ya, Bu. ini ada networknya Iya. nih, duitnya banyak. Ya, sudah. Iya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Sukses semuanya. Ya. Mbak Nita Iya, ditunggu di amin. sini loh. Mulia. Iya, Bu. Nggak bisa, udah kemalaman. Oh ya udah. Oke, makasih ya. Dimakan. Terima kasih ya nasi liwetnya. Dadah semuanya. Ada semuanya. I love you.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, baru nongol Rina. Ada tadi Dari kok. tadi. Iya, Rina dari tadi. ininya, Saya nggak kelihatan. wajahnya. Cantik. Dia cantik. Iya. Terlalu fresh. Ini Pak Suryadi juga di Jogja tuh, Mbak Rina. Oh iya? Hah? Di mana? Suryadi Jogja. Jogjanya di mana? Saya di Bantul. Jogoyudan ya Pak. Jogoyudan ya. Mas Iksan juga sama. Kayaknya perlu kita buat acara di Jogja kayaknya, Bu. Iya tuh. Nah, jadi kita buat pertemuan, undang orang nggak apa-apa. Yang penting kan jaraknya dijaga nggak masalah. Orang di pasar desak-desakan aja nggak masalah, kan begitu. Boleh. Udah ada 3 orang ya Jogja. Nah, nanti kita atur waktu di mana masing-masing undang orang nanti saya jelaskan. Kalau Ibu Laras bisa meluncur, monggo. Kalau enggak nanti saya yang jelaskan nanti. Iya. Bu Laras Jadi pasti bisa meluncur sama Bu Anita. nengokin Mbak Rina. Ya, Kan kita di Jogja. meluncur kayak Mbak Laras ya. Iya. Itu ada Pak Sur, ada Pak Iksan, ada Mbak Rina di Jogja. Jadi bisa Sebetulnya ada ketemu. satu lagi, istrinya Dr. Rudi, itu Mbak Yuni. Tapi belum ikut Zoom ya. Oh, belum. Oh gitu. Iya. Ya semoga Aku nanti udah bisa member. ke depannya. Ditunggu di Jogja, Mbak Laras, Mas Iksan, siapa lagi? Pak Suryadi. Pak Suryadi. Pak Suryadi, ya. Ditunggu Mbak Nita kita enggak ya? gabung. Mbak Nita juga lah. Enggak Mana? ditunggu aku. Mbak Nita itu udah sepaket sama Laras Harus. katanya. Iya, udah sepaket itu. Udah sepaket ya. Jadi Iya, udah lepas ada Laras, sama di dia. mana ada Nita gitu ya. Iya, always. Jadi, Oke, coba nanti saya rancang acaranya di Jogja. Kangen juga ketemu darat ya. Iya betul. Ya, saya rancang nanti saya share sama Ibu Laras, mudah-mudahan bisa kita. segera ya, Oh siap. segera. Baik Bu. Ya. Oke ya. Ya makasih ya. Oke. Iya. Ya, dah, selamat